warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan masih dalam keadaan baik ya. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang harmoni dalam ekosistem. Topik C. Topik C itu membahas tentang keseimbangan dan ketidakseimbangan ekosistem. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di slide selanjutnya. Oke. Harmoni dalam ekosistem. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Adapun ekosistem dapat dikatakan seimbang atau harmoni jika komposisi antara komponen-komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, dalam keadaan seimbang atau berada pada porsi seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Keseimbangan ekosistem. 1. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan dalam menjaga faktor biotik dan faktor abiotik. Setiap peran dalam ekosistem berfungsi dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Jadi, jangan sampai terputus ya rantai makanannya di dalam suatu ekosistem. Nanti ekosistemnya tidak seimbang loh. Jadi, maksudnya di sini adalah keseimbangan ekosistem tidak boleh terganggu. Contohnya seperti rantai makanan itu tidak boleh terputus, karena kalau terputus nanti ekosistemnya tidak akan seimbang loh. Di sini dapat kita lihat ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen puncak. Nah, misalnya jika ular diburu, maka elang akan kekurangan sumber makanan. Maksudnya, banyak pemburu liar yang terus memburu ular-ular untuk membuat kayak tas, kemudian sabuk dan lain sebagainya. Maka di sini ular akan terus habis apabila terus diburu. Maka elang akan mati karena kehilangan sumber energi atau sumber makanannya, yaitu ular atau konsumen tingkat 3. Maka di sini terjadi ketidakseimbangan ekosistem karena si konsumen puncak ini kehilangan konsumen tingkat 3, sehingga dia tidak dapat mendapatkan makanannya itu sendiri. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Perubahan ekosistem dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Perubahan ekosistem dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam yaitu faktor yang terjadi secara alami atau pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, faktor aktivitas manusia atau ulah manusia. Nah, di sini ada contoh-contohnya tentang faktor akibat alam. Perubahan lingkungan akibat faktor alam. Pertama, ada gempa bumi. Yang kedua, ada tsunami, ada gunung meletus, dan yang terakhir ada tanah longsor. Nah, di sini dapat kita lihat seperti ekosistem yang berada di gunung itu akan hancur akibat gunung meletus. Kemudian di sini tanah longsor, maka suatu ekosistem baik yang terkena longsor ataupun tanah longsor itu sendiri ekosistemnya akan hilang. Maka di situ bahkan bisa terjadi tidak ada lagi ekosistem di dalam hutan tersebut atau di dalam gunung tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan atau ekosistem akibat faktor manusia. Yang pertama pembangunan, yang kedua penggundulan hutan,
yang ketiga pencemaran lingkungan, dan yang terakhir pemburuan. Nah, contoh di sini ada pencemaran lingkungan. Ini akibat ulah manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Maka terjadi pencemaran lingkungan. Bisa airnya bau atau udaranya juga bau karena akibat dari lingkungan yang sudah tercemar tadi. Ada juga di sini pemburuan. Pemburuan secara liar mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Adapun selanjutnya dampak terganggunya keseimbangan ekosistem. Di sini kita lihat yang pertama yaitu hilangnya spesies penting dalam ekosistem, berkurangnya sumber daya alam, terganggunya siklus biogeokimia di dalam ekosistem, dan kerusakan lingkungan. Tadi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan ini bisa terlihat ya, dampak dari akibat ulah manusia, kemudian hilangnya spesies penting di dalam suatu ekosistem, berkurangnya sumber daya alam. Akibat hutannya gundul, bahkan apabila gundul bisa terjadi kebakaran hutan yang nantinya dapat menghilangkan suatu ekosistem. Lalu, apa upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan? Nah, yang pertama menghemat air, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengurangi bahan kimia pencemar lingkungan, melakukan reboisasi menjaga kelestarian hutan atau lingkungan. Di sini ada melakukan reboisasi. Reboisasi ini adalah penghijauan atau penanaman pohon kembali agar kalau hutan-hutan yang gundul itu bisa hijau kembali, bisa ada pohonnya kembali, sehingga sumber air bisa banyak, ekosistemnya bisa tumbuh kembali. Nah, bagaimana anak-anak dari penjelasan tadi? Apakah kalian sudah paham? Sudah paham atau belum? Kalau masih belum paham, kita bahas kembali ya nanti di pembelajaran selanjutnya. Atau bisa kalian bahas dengan Bapak Ibu guru kalian di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.